Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh merupakan satu kebahagiaan buat kita pada hari ini kembali kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Jelas berbeda. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kristiani Ninu Sri Hartini. Kita akan dengarkan bagaimana firman Tuhan yang akan dikupas oleh sahabat saya ini yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya terus berdoa supaya sungguh pelayanan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat doa dan sahabat iman saya, di mana saja semuanya berada, saya terus berdoa. Sungguh saya minta Tuhan berikan saya karunia untuk mendoakan semua sahabat-sahabat saya di mana saja berada, untuk boleh juga dipakai menjelang akhir zaman ini. Kita semua boleh menjadi utusan Kristus yang mengharumkan nama Tuhan di mana saja berada, menjadi garam dan terang dunia. Saya akan menaikkan satu pujian penyembahan. Pujian ini saya karang sendiri karena hampir setiap malam saya juga mendengarkan banyak nasihat-nasihat yang diberikan supaya saya lebih lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika saya sungguh ada dalam hadirat Tuhan, saya merasakan bagaimana indahnya pengalaman dengan Tuhan dan pujian-pujian yang sungguh luar biasa itu keluar dengan sendirinya dari hati saya untuk saya sampaikan kepada Tuhan. Bapa, mulialah nama-Mu. Kita akan menyembah Tuhan lewat pujian ini. Sujud di altar-Mu yang kudus. Bapa, mulialah nama-Mu. Bapa, agunglah karya-Mu. Ada sujud di altar-Mu yang kudus. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Kau mulia, besarlah Kau Tuhanku. Naikkan syukurku, menyembah-Mu Tuhan. Kau mulia, Kau agung, besar besarlah Kau Tuhanku. Lagi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dengan tema jelas berbeda. Apanya yang berbeda? Banyak orang di dunia ini yang mengatakan, kadang-kadang berkata orang Kristen, orang percaya kok kayak gitu.
Dan ada yang berkata bahwa wah itu loh sebagai orang percaya itu pasti orang percaya. Bukankah itu yang kita harapkan? Jelas-jelas berbeda antara orang dunia dan orang yang sudah percaya Yesus, antara orang yang di luar Kristus dan orang yang di dalam Kristus, yaitu orang Kristen. Kita belajar bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Roh Allah mengubah sifat batin Saul pada saat itu dengan pengurapannya, dengan Roh Tuhan masuk dalam kehidupan Saul. Dan ini berlaku bagi kita orang percaya. Saat kita percaya, mengaku percaya bahwa Yesus Tuhan dan mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Roh Allah memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kita, sehingga kita berubah sifat kita. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan, engkau akan kuubah menjadi makmur, engkau akan diperbaharui sifat batinmu, engkau akan menjadi sejahtera, menjadi damai, menjadi percaya diri, engkau akan pergi dan jadilah berhasil, selalu berhasil dan dibuat berhasil. Roh Allah yang masuk dalam kehidupan kita adalah roh yang perkasa, roh yang makmur, dan roh yang pemenang. Itu yang menyebabkan kita benar-benar beda, jelas-jelas beda dengan orang yang tidak punya Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan berkata berbeda. Ada keberhasilan, ada damai sejahtera, ada keperkasaan, ada kemenangan. Bahkan kita belajar bersama-sama, ada buah yang harus kita lakukan. Sikap hati kita berbeda, orang lain bisa melihat, orang lain bisa membaca. Ada hal-hal yang bisa dilihat oleh orang lain, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Anak sekolah minggu hafal firman Tuhan ini. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah, ada 9 buah roh. Dan dikatakan buah roh, rohnya di sini huruf besar, berarti itu Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ternyata yang berbuah dalam kehidupan kita bukan kita, tapi Roh Allah. Sehingga kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang percaya tidak pernah menghasilkan buah roh, Anda harus bertanya, adakah Roh Kudus dalam kehidupan saya? Kok saya tidak berbeda? Kok saya tidak menjadi manusia lain seperti Saul? Kok saya sama saja? Kok tidak ada bedanya? Mari kita belajar saat ini. Tetapi buah roh, rohnya roh besar, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu Roh Kudus yang menghasilkannya melalui kehidupan kita. Kalau kita tidak ada kesabaran, kalau kita pelit, kalau kita suka marah, kalau kita tidak ada penguasaan diri. Penguasaan diri di sini juga penguasaan diri karena emosi, juga penguasaan diri atas makanan, atas harta kekayaan. Itu Roh Kudus punya dalam kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena Roh Kudus yang berbuah di dalam dan melalui kehidupan kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak suka marah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak suka dendam, tidak pelit karena ada kemurahan, tidak berangasan karena bisa menguasai dirinya, tidak bebal atau tidak bodoh. Sehingga dunia berkata betul-betul beda, jelas-jelas beda. Tidak ada lagi kalau orang Kristen betul-betul punya Roh Kudus, tidak ada yang bisa yang berkata begini, orang Kristen kok kayak gitu, sifatnya kok kayak gitu. Tidak ada. Semua akan berkata, oh karena dia orang Kristen pantas, sip, luar biasa, perkasa, menang, berhasil, berubah, kehidupannya berubah, gaya hidupnya berubah, gaya bicaranya berubah, sifatnya berubah, karakternya berubah. Juga buah-buah roh itu selalu muncul dalam kehidupan kita, karena yang berbuah ternyata bukan kita, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan sebagai orang-orang yang kita berubah, yang diubah oleh roh. Mari kita tunjukkan bahwa kita jelas-jelas beda. Sampai dunia berkata, jelas-jelas beda. Orang yang punya Roh Kudus, yang percaya Yesus orang Kristen itu betul-betul berbeda. Yaitu kehidupannya tidak sama dengan dunia. Kalau dunia korupsi, orang percaya sama korupsi. Oh tidak. Kalau dunia cerai, orang Kristen, oh tidak. Betul-betul beda. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Ini loh posisi orang Kristen, mereka baik, mereka pintar, mereka smart,
Mereka berhikmat, bijaksana, tidak kekurangan, suka berdamai, semangat bergairah hidupnya. Karena siapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan bahwa Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga orang berkata, jelas-jelas berbeda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.